Orang ingin berangkat, tidak punya uang, akhirnya menjual harta keluarga atau meminjam ke rentenir. Presiden perintahkan kepada saya, putus mata rantai rentenir, hentikan praktek ijon rente, dan telah kita terbitkan kebijakan KUR PMI, pelabuhan 100 juta. Siapa yang ingin berangkat ke luar negeri untuk biaya pelatihan, untuk bayar visa, paspor, medical check up, tes psikologi, tiket untuk dia terbang dari daerah, dari negara kita ke negara di mana dia bekerja, dia bisa mengakses pinjaman melalui KUR yang disiapkan oleh bank-bank pemerintah 100 juta tanpa agunan, dan itu dipersiapkan untuk para calon pekerja migran Indonesia. Tinggal daerah bagaimana mempersiapkan calon-calon pekerja itu, saudara-saudara. Presiden tidak puas. Beliau katakan, saya melihat mereka sering mengalami antrian panjang ketika masuk pemeriksaan imigrasi saat akan ke luar negeri maupun tiba dari luar negeri di negara kita. Mereka dikelompokkan sebagai masyarakat umum, padahal mereka orang-orang hebat bagi negara. Selain loan, Presiden memerintahkan dibangun fast track, jalur khusus. Padahal yang menikmati fast track selama ini tertulis di monitor di imigrasi hanya ofisial diplomatik. Orang-orang penting di negara ini, orang-orang terhormat di negara ini, para pejabat tinggi di negara ini. Sekarang tidak hanya orang terhormat, pejabat tinggi, tapi PMI mendapatkan fast track jalur khusus dengan karpet warna biru bertuliskan VVIP, pekerja migran Indonesia. Tidak boleh di adian panjang, sekelas dengan ofisial diplomatik. Ketiga, mereka dibekali sebelum berangkat credential letter. Silahkan di googling, kawan PMI, apa arti credential letter? Surat kepercayaan negara. Duta besar, ya, hanya satu orang yang disebut duta besar yang bisa memegang credential letter ketika dia bertugas di luar negeri. Gubernur tidak boleh, anggota DPR ke luar negeri tidak boleh memegang credential letter, kepala daerah tidak bisa, saya pun tidak. Hanya seorang duta besar hingga di usia 78 tahun Republik ini berdiri. Sekarang pekerja migran ke luar negeri diberikan credential letter, surat kepercayaan negara oleh pemerintah Indonesia. Presiden mengatakan dia adalah duta negara, dia adalah wakil negara untuk merebut dalam kompetisi peluang kerja di luar negeri. Suratnya keren, mahal, dan ini diberikan kepada pimpinan perusahaan. Di surat ini dinyatakan bahwa mereka orang baik dan yang menyatakan itu adalah negara. Bagi Presiden Republik Indonesia, mereka adalah harga diri dan dignity Indonesia. Kita punya comment center 14 tahun sejak BNP 2 TKI, kita sering bermasalah dengan data. Kemlu sering menyampaikan data yang berbeda tentang pekerja migran, demikian juga Kementerian Ketenagakerjaan, terlebih juga BP2MI. Tapi sejak comment center dibuat di tahun 2021, kita sudah bisa memastikan siapa mereka, bekerja di negara mana, berapa gajinya, kapan dia berangkat, diberangkatkan oleh siapa, dengan skema apa, ya, apa pekerjaannya, gajinya berapa, dan dia tinggal di titik koordinat mana, dipastikan oleh comment center sebagai bentuk perlindungan negara kepada pekerja migran Indonesia. Di comment center ini tercatat 4,7 juta pekerja migran Indonesia. Bagi yang belum tahu berapa orang kita yang sekarang ada di luar negeri, jumlahnya 4,7 juta. Berapa orang Sulawesi Selatan yang sedang bekerja di luar negeri? 74.000. Tapi problemnya adalah ini yang tercatat resmi, yang berangkat secara prosedural. Tapi kalau kita melihat data World Bank dirilis tahun 2017, World Bank sudah mengingatkan, memberikan alarm bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Di saat itu kita tracking tahun 2017, ternyata hanya 3.663. Artinya ada 5 juta lebih orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang diduga berangkat secara unprosedural, yang diduga korban tindak pidana perdagangan orang. Kemarin Presiden memberikan kado istimewa untuk pekerja migran Indonesia. Satu, ya, bahwa barang-barang milik PMI yang dikirim ke Indonesia atau saat dia cuti membawa barang dari luar negeri atau saat dia selesai kontrak diberikan relaksasi pajak sebesar 1.500 US dollar atau 23 juta. Presiden juga menghentikan dan tidak boleh diberlakukan lagi registrasi email bagi handphone yang dibawa oleh para pekerja migran Indonesia di setiap bandara.
ataupun pelabuhan. Kado kemerdekaan untuk pekerja migran Indonesia. Presiden merespon usulan BPDWMI tentang pembangunan perumahan murah bersubsidi untuk pekerja migran Indonesia. Jadi kita akan melonsing nanti pembangunan rumah murah bersubsidi yang diperuntukkan untuk para pekerja migran Indonesia. Pesannya adalah kita sedang menghadapi 3 kejahatan besar. Kejahatan pertama adalah mindset, paradigma yang masih ada di kalangan masyarakat, bahkan sebagian penyelenggara negara yang memandang remeh, melihat sebelah mata pekerja migran Indonesia. Yang kedua, kita sedang berhadapan dengan kejahatan praktek ijon rente. Orang ingin berangkat, tidak punya uang, akhirnya menjual harta keluarga atau meminjam ke rentenir. Presiden perintahkan kepada saya, putus mata rantai rentenir, hentikan praktek ijon rente, dan telah kita terbitkan kebijakan KUR PMI, plafon 100 juta. Siapa yang ingin berangkat ke luar negeri untuk biaya pelatihan, untuk bayar visa, paspor, medical check up, tes psikologi, tiket untuk dia terbang dari daerah, dari negara kita ke negara di mana dia bekerja, dia bisa mengakses pinjaman melalui KUR yang disiapkan oleh bank-bank pemerintah 100 juta tanpa agunan, dan itu dipersiapkan untuk para calon pekerja migran Indonesia. Tinggal daerah bagaimana mempersiapkan calon-calon pekerja itu, saudara-saudara.